Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Aziz. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang terbentuknya Pancasila. Tugas ini sebagaimana diberikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PKN. Baik, sejarah Pancasila. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Cusakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebagaimana dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sejarah bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menyajikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Cusakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Cho Sang-in, sekarang bisa disebut Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Ternyata dalam proses perumusan Pancasila tidaklah mudah, berjalan sangat alot. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah yang menjadikan sejarah Pancasila semakin berwarna. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat ada beberapa tokoh juga yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila, seperti diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Untuk menampung semua usulan dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Kerajiman Wediodiningrat, dibentuklah panitia kecil. Ada beberapa tugas dari panitia kecil, itu antara lain yang pertama yaitu merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan yang kedua itu menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Kemudian dalam rapat yang panjang terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Kemudian Panitia 9 terus bekerja dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sejarah Pancasila mencatat bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai rumusan Pancasila antara yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan yang ditetapkan hari ini. Berikut rumusan yang ditetapkan oleh Panitia 9. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan yang umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hasil itu belum menjadi final hingga akhir melalui beberapa proses persidangan. Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Demikianlah sejarah Pancasila yang lahir dari gagasan para pendiri bangsa. Sejarah Pancasila lahir di banyak perdebatan dan diskusi, meski ada banyak perbedaan pendapat, namun sepakat terhadap persatuan bangsa Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.